Assalamualaikum sobat, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua sehat. Di sini saya akan menceritakan alur film yang berjudul My Bossy Girl. Film ini menceritakan tentang hubungan seorang pemanah disabilitas dengan seorang mahasiswa teknik yang sedang jomblo. Pemeran utama perempuan bernama Haejin, pemeran utama laki-laki bernama Ji Il-jo. Oke, sebelum kita lanjutkan, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video-video dari Regar Channel. Di awal film kita diperlihatkan sekumpulan mahasiswa mempromosikan organisasinya. Di sini kita lihat atlet judo membuat pertandingan memanah dengan hadiah boneka. Haejin yang merupakan atlet pemanah mengikuti kegiatan tersebut dan jelas saja Haejin memenangkannya. Para atlet judo tidak terima dengan kemenangan tersebut karena mereka menganggap bahwasanya Haejin adalah atlet profesional. Haejin pun tidak mau mengalah karena dalam peraturannya tidak dicantumkan bahwasanya yang profesional tidak boleh ikut. Dan terjadilah tarik-menarik antara atlet judo dengan Haejin. Dari tarik-menarik tersebut, Haejin terjatuh dan dengan terpaksa atlet judo mengikhlaskan boneka kesayangannya tersebut. Di tempat yang lain kita melihat jurusan teknik sedang melakukan uji coba robot mainan mereka. Setelah mereka bosan, Ji Il-jo disuruh menjaga camp, sedangkan mereka pergi untuk istirahat. Tak berselang lama, temannya pergi. Tiba-tiba kursi roda Haejin tidak terkendali dan menabrak camp Ji Il-jo. Sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, Ji Il-jo menolong Haejin yang terjatuh dan memperbaiki kursi roda Haejin. Pada awalnya Haejin menolak, tapi setelah Ji Il-jo mengatakan bisa memperbaikinya, akhirnya Haejin membolehkannya. Dan benar saja, Ji Il-jo berhasil memperbaiki kursi roda Haejin. Dan Haejin pun merasa senang. Sebagai rasa terima kasih, Haejin pun mengajak Ji Il-jo minum kopi. Tapi Ji Il-jo menolaknya dengan alasan belum makan. Dengan tidak menyangka bahwasanya Ji Il-jo menjawab seperti itu, akhirnya Haejin mengajaknya makan. Kemudian Ji Il-jo mengajak ke tempat favoritnya. Setelah sampai ke rumah makan favoritnya tersebut, ternyata mereka harus melewati tangga yang sangat tinggi, yang jelas saja Haejin tidak bisa melewati tangga tersebut. Kemudian Haejin menyuruh Ji Il-jo saja yang makan di sana. Ji Il-jo tidak mau, Haejin harus ikut juga makan di sana. Karena Ji Il-jo terus memaksa makan di sana, akhirnya Haejin menyuruh Ji Il-jo menggendongnya dan meninggalkan kursi rodanya. Setelah sampai di rumah makan tersebut, ternyata makanannya memang enak. Haejin pun senang dan gembira, apalagi didampingi cowok jomblo yang lumayan ganteng. Setelah mereka pulang, kursi roda yang mereka tinggalkan hilang. Dan Ji Il-jo pun mencari ke sana kemari namun tidak bisa menemukannya. Kemudian Ji Il-jo memberikan kartu mahasiswanya sebagai jaminan bahwa Ji Il-jo akan mengganti kursi roda tersebut. Setelah 1-2 hari Jin menunggu, Haejin merasa was-was. Ditambah lagi ayah Haejin memanas-manasinya. Kemudian setelah 1 minggu, akhirnya Ji Il-jo menemui Haejin di tempat latihannya sambil membawa kursi roda rakitannya yang tentu saja lebih baik daripada buatan pabrik karena ini buatan kekasih. Dan satu waktu ayah Haejin berbicara dengan Haejin bahwasanya ayahnya ingin menjodohkan Haejin dengan anggotanya yang kerja di kedai ayahnya. Tentu saja Haejin menolak dan merasa ayahnya sedang ingin membunuhnya karena dia sudah cacat
tapi masih tega membatasi hatinya. Di waktu yang lain, Heijin mengajak Ji Il-jo naik mobil sambil berkata bahwasanya Ji Il-jo akan lebih maco apabila Ji Il-jo mengantar mereka ke kampus. Tapi Ji Il-jo menolak ajakan mereka karena Ji Il-jo trauma ruang sempit. Karena kepikiran perkataan Heijin semalam, Ji Il-jo akhirnya belajar berkendaraan dan akhirnya dia bisa juga walaupun pakai alat bantu. Dan di suatu hari dengan gagahnya ia mengajak Heijin berkendaraan. Di tengah perjalanan mobil mereka disalip mobil lain. Heijin berteriak, Ji Il-jo pun mulai kehilangan konsentrasi dan traumanya pun kambuh dan akhirnya Ji Il-jo pingsan dan terjadilah kecelakaan. Setelah kejadian tersebut, hubungan mereka pun merenggang karena Ji Il-jo merasa tidak bisa menjaga Heijin. Beberapa bulan kemudian, setelah lama menyendiri dan pas di waktu itu Heijin mengikuti final Olimpiade memanah, Ji Il-jo mulai sadar dan bangkit dari keterpurukan. Ji Il-jo pun pergi ke pertandingan Heijin memberikan dukungan. Dan akhirnya Heijin memenangkan pertandingan tersebut karena orang yang membuat hatinya tidak karuan sudah hadir dan mendukungnya. Ji Il-jo pun mengajak mereka naik mobil dengan kecepatan penuh dan makan di tempat favorit mereka tersebut dan hidup bahagia. Film pun selesai.